Saya lihat si teman saya si Tole ini begitu hobi dia di situ, dan dia itu bukan suatu beban bagi dia melakukan hal seperti itu, sesuatu yang memang ada kasus misalnya kendaraan datang dalam keadaan pingin seperti itu, dia bilang iya, nanti gimana nanti pasti jadi, solusinya pasti ada. Nah, hal-hal seperti itu pada akhirnya karena memang saya dapat ilmunya dari teman saya aplikasikan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada dokter yang sudah bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Dok ya. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan pastinya Indonesia cepat bangkit nih, Dok ya. Oke, kita doakan sama-sama semoga Indonesia lekas pulih pastinya. Amin. Oke, Dok. Pada kali ini senang sekali saya bisa bertemu langsung nih dengan Dokter Mirza sendiri. Bagaimana nih, Dok, kabarnya, Dok? Baik, alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih. Ada kesempatan di sini, saya juga ingin mengajak teman-teman sekalian untuk semangat bahwa memang potensi-potensi yang ada sekarang dalam masa pandemi ini justru kita punya peluang-peluang yang kita bisa angkat untuk membuat negeri ini tambah maju ya. Baik, terima kasih dokter. Semoga amanah yang dokter Mirza tadi sampaikan bisa teman-teman implementasikan pastinya. Amin. Oke dok, dokter sekarang lagi di mana nih dok? Lagi stay di rumah aja ya dok ya? Saya lagi di rumah. Lagi di rumah aja yang pastinya tetap ikut protokol pemerintah ya dokter ya? Tetap, ya. Tapi saya selama pandemi ini tetap buka, cuma sehari aja. Kebetulan kan saya yang kerja dengan saya ada beberapa dokter, jadi saya bisa tinggal. Sebenarnya saya sekarang praktek, cuma saya bisa tinggalin dokter yang lagi kerja sekarang, biasanya mereka laporan, tapi untuk karena ada webinar ini ya saya tinggalin mereka biar kerja sendiri aja. Baik dok, wah luar biasa memang ya dok ya, yang pastinya dengan pandemik ini kita yang pasti bisa berproduktivitas ya dok ya, walaupun pandemi kita tetap bisa WFH ya, dengan begitu dok ya? Iya. Oke dok, langsung saja nih tema kita kali ini yaitu tentang brand new revolution, leading millennials through social platform, atau bisa kita maksudkan yaitu revolusi baru memimpin milenial melalui platform sosial. Oke dok, seperti yang kita lihat ya dok ya, sekarang ini banyak bermunculan platform-platform yang pastinya platform ini untuk memudahkan kaum milenial dok. Nah, mungkin nih pandangan dokter terkait platform-platform di Indonesia sendiri bagaimana nih dokter melihat ke depannya gitu dok? Setahu saya penggunaan sosial media orang-orang Indonesia itu cukup tinggi, Amerika juga tinggi. Orang Indonesia itu satu, mereka itu bisa milah-milah dengan cepat lewat sosial media, mereka juga bisa berjualan, biar bisnis mereka juga bisa nimba ilmu di situ, cari-cari peluang baru, banyak yang bisa digunakan. Tetapi alangkah baiknya juga kita juga harus bisa bagi waktu. Platform yang saya pakai sekarang ini kan pakai Instagram ya, Mas. Jadi saya pikir Instagram itu jadi ajang buat saya. Ajang buat apa? Buat orang menilai karya saya. Dalam hal ini kebanyakan adalah karya di bidang kedokteran gigi. Dalam arti kata misalnya tambal gigi, atau gigi palsu, atau teknik-teknik kedokteran gigi. Sisanya memang saya juga banyak bikin alat kedokteran gigi yang memang saya nggak bisa posting di sini cara bikinnya, dan karena memang patennya juga masih diurus. Maksud saya nggak bisa posting di Instagram. Tapi Instagram menurut saya salah satu sosial media yang memang bagus banget masa depannya. Saya lihat 30% pasien saya itu datang dari Instagram. Oke baik dok, berarti dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya platform-platform ini sebenarnya banyak gitu, tergantung milenial ini memilih yang mana gitu, yang dia sukainya pastinya ya dok ya? Iya. Oke, menarik sekali sebenarnya yang tadi dibilang oleh dokter Mirza, bahwasanya dokter suka seperti aplikasi Instagram yang tadinya dokter bisa menarik pelanggan-pelanggan, bisa melihat bahwasanya dokter adalah seorang dokter gigi gitu, yang pastinya dengan platform ini tadi dapat memudahkan dokter yang pastinya bekerja ya dok ya? Betul, betul. Oke dok, mungkin ini kita bisa berbincang sedikit ya dok ya, terkait latar belakang dokter Mirza sendiri ini.
saya sempat kepo nih hari belakang nih kan melihat postingan Dokter Mirza yang sangat luar biasa pastinya ya. Saya sempat terpikir, wah suatu saat nih saya ingin membuka praktek seperti Dokter Mirza pastinya. Mungkin dokter bisa share sedikit kepada teman-teman milenial latar belakang Dokter Mirza nih awalnya bisa tertarik di dunia kedokteran gigi nih awalnya dulu seperti apa, Dok? Mungkin bisa diceritakan, Dok. Kalau menurut saya, karena saya dulu kan suka nge-gym ya, suka fitness waktu saya masih kuliah. Sebelum kuliah juga sebenarnya saya juga agak terpaksa masuk kedokteran gigi karena ibu saya dokter gigi, dia ingin saya jadi dokter gigi. Terus itu sesuatu yang di luar perkiraan saya dan bukan hobi saya. Pada zaman dahulu, kalau saya lihat orang itu kalau hobi, jadi untuk kita melakukan sesuatu yang katanya bisa menghasilkan, juga mungkin bisa berhasil di bidang itu, katanya harus hobi. Kalau saya yang saya alamin, saya nggak hobi. Gitu. Jadi saya jadi dokter gigi aja karena memang tanggung jawab, janji saya sama ibu saya, kedua juga tanggung jawab saya sebagai seorang dokter, semuanya berubah. Dan saya lihat ternyata banyak peluang di sini yang saya nggak sangka-sangka. Saya bisa buat suatu alat dan terobosan baru di bidang kedokteran gigi yang orang-orang tidak pernah terpikirkan. Padahal sebelumnya saya itu nggak suka namanya kedokteran gigi. Saya setiap praktek itu selalu stres, Mas. Dulu badan saya gemuk banget, karena apa? Setiap mau praktek, saya harus makan banyak. Karena untuk menanggulangi stres. Nggak kuat saya. Tapi lama-lama saya pikir lagi, ya harus dijalanin. Ya. Luar biasa ya, Dok. Yang tadinya pastinya dokter belum menyukai nih di kedokteran gigi nih, yang tadinya dokter melihat orang tua ya sebagai panutan nih. Oke, dokter mulai fight nih sebagai dokter gigi dan alhasil sekarang yang pastinya banyak penemuan-penemuan yang Dokter Mirza dapatkan. Saya ucapkan selamat sekali lagi kepada Dokter Mirza ya, Dok ya. Yeah. Oke, Dok. Selanjutnya begini, Dok. Nah, terkait tadi yang dokter jelaskan nih, yang awalnya yang dokter bilang, dokter tidak menyangka nih bakal menemukan alat-alat dokter gigi seperti tadi. Mungkin dokter bisa menceritakan gitu, terkait bagaimana sih awal kepikiran bisa menciptakan alat-alat kedokteran gigi, yang pastinya alat kedokteran gigi ini dapat memudahkan dokter dalam membuka praktik gitu. Mungkin dokter bisa diceritakan. Awalnya kebutuhan. Jadi saya praktek, karena saya berpikir bahwa saya tidak mau terlalu berat ketika praktek, karena stres cukup tinggi, saya butuh alat yang memang membantu saya, tetapi ternyata di pasaran tidak ada. Mau nggak mau saya harus bikin. Satu persatu dari tahun 2008 saya mulai bikin satu-satu. Awalnya saya bikin, karena di barangnya bentuknya besi, saya bikin ke tukang las. Terus saya ingat saya punya teman, dia itu modifikator motor di era Kemayoran, namanya Tole Motor. Dia itu jago banget. Akhirnya saya belajar di situ, belajar ngelas, belajar ngebubut, belajar milling, belajar melakukan kreativitas yang orang lain nggak mungkin lakukan, tapi dengan senang hati. Saya lihat si teman saya, si Tole ini, begitu hobi dia di situ, dan dia itu bukan suatu beban bagi dia melakukan hal seperti itu, sesuatu yang memang ada kasus, misalnya kendaraan datang dalam keadaan pingin seperti itu, dia bilang iya, nanti gimana nanti pasti jadi, solusinya pasti ada. Nah, hal-hal seperti itu pada akhirnya karena memang saya dapat ilmunya dari teman saya aplikasikan. Ternyata saya itu memang harus punya alat. Saya beli alat satu-satu yang saya perlukan. Lama-lama jadi agak nagih juga, bikin alat ini, bikin alat itu. Sampai sekarang ada beberapa dokter, sekitar ada mungkin 10 dokter itu udah mulai pesan alat ke saya, dan saya pending semua. Karena alat itu sudah ada di pasaran. Saya nggak mau bikin alat yang memang sudah di pasaran. Saya bilang, mendingan beli yang udah ada aja. Cuma mereka mau yang alatnya itu ada perubahan sedikit dan juga bisa tekan cost biaya harganya. Karena alat-alat kedokteran gigi ini luar biasa, bisa 300% sampai 500% dari alat yang asli. Harganya itu di luar negeri sekian, 500% sampai di sini harganya dijual sekian. Jadi mereka kadang-kadang sering bikin ini dong, bikin ini dong, gitu kan. Tapi saya juga jadwal praktek kan padat banget. Sampai sekarang tingkat stres saya udah mulai berkurang karena memang saya juga makin lama juga makin berumur, makin bijak, lama-lama juga makin bisa menekan hal-hal seperti itu. Jumlah pasien juga saya batasin. Karena dulu saya nggak bisa batasin jumlah pasien. Kalau saya batasin hari ini, besok membludak. Besoknya saya batasin lagi, besoknya lagi. Jadi kacau, chaos gitu. Jadi saya pikir, saya praktek juga. Pernah saya dari jam 4 sore sampai jam setengah 7 pagi. Dari jam 4 sore sampai subuh itu, di saat bulan puasa itu,
udah sesuatu yang lumrah gitu. Jadi dari jam 4 sore, jam 3 sore, saya baru selesai pada saat subuh, jam setengah 5, jam 4. Sekarang saya batasin pasien, tapi saya pikir lagi, nanti ke depannya gimana? Ini bakalan kepegang nggak nanti? Ya, jadi tetaplah saya harus atur jadwal. Sekarang juga saya bisa bikin alat lagi, cuman untuk alat-alat yang berat belum, karena pemesanan alat-alat yang lama aja masih saya belum buat. Padahal mereka udah nanya-nanyain terus. Ya, baik dok. Menarik sekali tadi yang dokter bilang bahwasanya dokter memulai membuat alat tadi kayak dokter ngelas gitu ya. Nah sebenarnya ilmu las itu sendiri dokter dapatkan dari mana gitu dok? Dari Ilmu teman saya mekanikal sebetulnya. dokter itu dapatkan dari mana kan? Jadi Oke, teman saya berarti punya bengkel. sering belajar ya dok ya? Belajar. Jadi Gimana saya gimana tidak dok? percaya. Saya tidak percaya namanya orang punya bakat, nggak percaya. Sama sekali nggak. Saya Siap. tidak suka di bidang kedokteran gigi, saya tidak punya bakat di bidang kedokteran gigi, saya seneng orang bikin alat, bikin sesuatu, ngelas, bikin ini, cuman saya nggak bisa. Jadi saya beberapa kali, saya coba suatu bidang yang di luar daripada bidang saya, itu saya bisa. Bukan karena memang saya multi talent, tapi saya yakin saya bisa, itu aja. Karena saya manusia, saya bisa belajar. Pernah suatu saat, kira-kira tuh 2 tahun yang lalu, saya ke laboratorium untuk jual buat gigi palsu. Itu sempat laboratorium itu sempat terbaik se-Indonesia. Kirim ke Amerika, kirim ke Kanada. Itu pada saat terakhir-terakhirnya, dia kelihatannya untuk survive nggak bisa, akhirnya dijual, saya ambil waktu itu. Nah, ketika saya ambil, ternyata kendala yang paling utama itu adalah teknisi. Teknisi itu orang yang bikin gigi palsu, mereka itu punya keahlian khusus. Dan rata-rata mereka itu dibayar mahal. Dan pada akhirnya mereka ya tahulah kalau dibayar mahal, kalau misalnya kita tegur dikit, kita mau dengan keinginan kita, mereka akan ya tahu sendiri lah, ngerasa kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Tapi saya belajar. Mereka udah puluhan tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 7 tahun, ada yang lebih dari 10 tahun, sudah jadi teknisi. Saya belajar cuma 1 bulan. Karena saya yakin, saya pasti bisa. Cuma saya lihat aja. Lihat, ada beberapa CD, saya lihat, ini cara build up gimana, lama-lama saya nguasain. Akhirnya saya bikin alat lagi, karena saya udah nguasain, saya bikin alat lagi untuk mempercepat kerja saya, mempercepat anak buah saya, supaya bikin gigi palsu itu nggak bertele-tele. Dan juga bisa mereduce cost lagi di situ, karena alat yang sudah ada di pasaran itu yang di bidang kedokteran ini harapnya itu bisa 5 kali lipat. Itu lagi masalah pajak, masalah biaya cukai, pasti datang ke sini itu udah mahal banget dijual sama supplier. Nah, makanya saya bikin di luar daripada itu supaya lebih cepat, lebih mudah, lebih murah, lebih praktis, hemat waktu, lebih akurat, dan juga jauh lebih presisi hasilnya. Jadi saya nggak percaya namanya orang bilang itu ada bakat enggak. Saya nggak percaya. Dan saya juga dulu saya sebelum kuliah kedokteran gigi pun saya nggak ada bakat permesinan, nggak ada. Tapi karena saya ngelihat teman saya, lihat, lama-lama saya yakin saya bisa. Kalau saya jadi seorang dokter, terus saya posting karya saya lihat like saya. Saya paling suka kalau like saya lebih sedikit. Lama-lama sedikit. Jadi saya ada kesempatan, oh ini ternyata kerjaan saya nggak bagus, kurang bagus. Saya akan perbaiki. Nah, disitulah. Kalau misalnya like-nya banyak, saya tetap cari kesalahan kerjaan saya kira-kira bisa lebih bagus gimana.